Shalom, selamat pagi keluarga damai. Puji Tuhan kita bertemu kembali dalam Sapaan Damai Sejahtera di Minggu Paskah yang pertama ini. Tema renungan kita hari ini adalah hidup dalam kebangkitannya. Renungan kita ini didasarkan pada firman Tuhan yang tertulis di 1 Korintus 15 ayat 50 sampai 58 yang akan kita fokuskan pada ayat ke-57 dan 58. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Keluarga damai yang terkasih, saya ingin mengajak kita bersama-sama untuk merenungkan 3 frase dalam bacaan kita hari ini. Yang pertama, Paulus mengatakan, berdirilah teguh, jangan goyah. Dalam suratnya kepada jemaat di Korintus, terkhusus di pasal ke-15 ini, Rasul Paulus menegaskan kembali bagaimana setiap orang percaya akan beroleh anugerah dalam kebangkitan Kristus. Kristus telah mengalahkan maut, dan Allah telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus. Di sini kita, setiap orang percaya, mendapat suatu jaminan keselamatan, hidup yang kekal bersama Tuhan. Ada suatu kepastian bahwa kita pasti selamat. Hal ini merupakan dasar iman setiap orang Kristen. Banyak orang yang sebenarnya percaya kalau Yesus memang sungguh-sungguh ada, kalau ia memang lahir di Bethlehem, ia melakukan banyak mujizat. Bahkan mereka pun percaya Yesus mati di kayu salib. Tetapi mereka belum tentu percaya akan kebangkitan Yesus. Mereka menganggap itu hanyalah cerita. Karena itulah pada pasal ini Rasul Paulus menegaskan kembali bahwa Kristus sungguh-sungguh bangkit dan di dalam kebangkitannya kita beroleh kemenangan. Karena itulah kita harus berdiri teguh, jangan mau digoyahkan oleh apapun. Pada saat ini akan ada banyak ajaran sesat, ada banyak kesulitan, ada banyak perselisihan yang mungkin akan menggoyahkan iman kita. Namun hari ini kita diingatkan untuk berdiri teguh dalam iman kita kepada Kristus. Jangan berkompromi, jangan biarkan orang mengecilkan iman saudara. Dan ketika ada kesempatan, ceritakanlah tentang Yesus dan kasih-Nya. Yang kedua, dikatakan, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Ketika keselamatan itu sudah dianugerahkan kepada kita, maka sudah selayaknya lah kita mewujudkan rasa syukur kita dengan bergiat dalam pekerjaan Tuhan. Apa yang dimaksud dengan giat dalam pekerjaan Tuhan? Ini berarti bahwa apapun yang kita kerjakan dalam setiap aspek kehidupan kita, haruslah kita kerjakan selayaknya kita mengerjakannya untuk Tuhan. Baik itu dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam bermasyarakat, dan dalam bergereja. Setiap hari baru dalam kehidupan kita adalah kesempatan baru untuk berkarya bagi Tuhan. Tuhan tidak melihat besar kecilnya pelayanan kita, tetapi Dia melihat kesungguhan hati kita dalam melayaninya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Yesus, mungkin kita merasa tidak punya dan tidak mampu. Tetapi Tuhan mengenal kita dan mengasihi kita apa adanya kita. Ia mengetahui ketidaksempurnaan kita. Tetapi ketika kita menyerahkan hidup kita untuk dipakainya, Tuhan sendirilah yang akan menguatkan dan memampukan. Pertanyaannya adalah, bersediakah saudara untuk bergiat dalam pekerjaan Tuhan dalam hidup saudara? Yang ketiga dikatakan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, sungguh suatu hal yang sangat menguatkan. Ketika kita memberi hidup kita untuk Tuhan, apapun yang kita kerjakan, segala jerih payah itu tidak akan sia-sia. Keluarga damai yang terkasih,
Pernahkah saudara merasa pelayanan saudara sia-sia? Tidak ada yang menghargai apa yang sudah saudara kerjakan? Atau saudara merasa sudah memberikan yang terbaik, namun sepertinya semuanya tidak berarti? Atau saudara merasa seolah-olah semua yang saudara lakukan itu dianggap salah? Di sini dikatakan dalam persekutuan dengan Tuhan. Saya ingin mengajak kita semua untuk merenungkan lebih dalam perkataan ini. Dalam persekutuan dengan Tuhan, berarti apa yang kita lakukan bersama Tuhan dan sesuai dengan kehendak-Nya. Tuhan adalah kasih, berarti setiap pekerjaan kita haruslah didasarkan akan kasih. Kasih kepada Tuhan dan juga kasih kepada sesama. Apakah dalam melakukan pekerjaan itu, kita sungguh-sungguh melakukannya karena kita mengasihi Tuhan? Apakah dalam pekerjaan itu, kita juga mengasihi orang-orang yang ditempatkan di sekitar kita untuk bekerja sama dengan kita? Atau justru kita selalu mencela dan menyakiti mereka karena merasa kita lebih baik dari mereka? Dalam persekutuan dengan Tuhan, berarti bahwa pekerjaan itu haruslah dilakukan untuk kemuliaan Tuhan semata, untuk menyenangkan hati Tuhan, bukan menyenangkan manusia, baik itu sesama manusia apalagi diri sendiri. Ketika setiap pekerjaan, pelayanan kita, sungguh kita lakukan dalam persekutuan dengan Tuhan, baik itu besar ataupun kecil, niscaya segala jerih payah itu tidak akan sia-sia. Keluarga damai yang terkasih, selamat merayakan kebangkitan Kristus. Mari kita berdiri teguh dalam iman kita akan kebangkitan Kristus yang menghidupkan kita. Kita isi kehidupan yang berkemenangan ini dengan bergiat dalam pekerjaan Tuhan yang senantiasa kita kerjakan dalam persekutuan dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang penuh kasih, tiada habisnya kami bersyukur untuk kebaikan-Mu. Engkau sudah menganugerahkan keselamatan dan hidup yang kekal bagi kami. Ampuni kami Bapa, kalau dalam anugerah-Mu kami masih sering berkeluh kesah, kami berkompromi dengan dunia, dan kami tidak mau menceritakan akan Engkau kepada sesama kami. Ampuni kami, kalau kami masih mengerjakan pekerjaan Tuhan dengan separuh hati. Dan ampuni kami, ketika kami mengatakan kami melakukan pekerjaan kami dalam persekutuan dengan Tuhan, namun kenyataannya kami masih menyakiti-Mu dan menyakiti sesama kami melalui kata dan perbuatan kami. Ya Yesus, ajar kami untuk menghayati kebangkitan-Mu dan menghidupinya dengan berkarya bagi-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Keluarga damai, selamat menghidupi kebangkitan Kristus dan selamat berkarya bagi Kristus. Tuhan Yesus memberkati.